Mau jadi personil K3 yang berkualitas, skill apa sih yang perlu kita miliki? Topik kita pada video kali ini yaitu berkaitan dengan skill yang wajib dimiliki oleh seorang K3. Sebenarnya kalau bicara tentang skill ini sangat luas banget ya. Tetapi kita hanya membahas terkait dengan soft skill. Kira-kira soft skill apa sih yang wajib dimiliki oleh seorang K3? Skill yang pertama adalah public speaking atau berbicara di depan umum. Kenapa sih skill ini penting banget sebagai seorang K3? Buat teman-teman yang udah bekerja pasti paham bahwa seorang K3 itu banyak banget event-event di mana kita perlu berbicara di depan umum. Contohnya, saat kita melakukan safety talk, saat kita melakukan induksi, atau saat kita melakukan training. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tuh mampu melakukan public speaking dengan baik? Berikut beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah lakukan persiapan yang matang. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri sematang mungkin. Kita harus paham sama materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita bisa nih mempelajari dari tokoh-tokoh yang menginspirasi kita, bagaimana cara mereka untuk melakukan public speaking yang baik. Kalau saya sendiri, tokoh favorit saya adalah ini. Nah, yang ketiga, ini juga paling penting banget, yaitu adalah latihan terus. Jadi, nggak ada lagi teman-teman alasan bahwa kita ini introvert, jadi kita nggak bisa ngomong di depan umum. Enggak ya, kalau sebagai seorang K3, itu udah merupakan hal yang wajib. Ada sih posisi yang nggak perlu ngomong banget, yaitu adalah HSE admin, yang kerjanya biasanya untuk administrasi, urusan dengan paper atau tulisan. Tapi pertanyaannya, teman-teman mau di posisi admin terus? Skill yang kedua, yaitu adalah skill komunikasi. Kenapa sih skill komunikasi ini penting? Karena kita sebagai seorang K3, itu akan sering banget melakukan komunikasi dengan para pekerja. Terutama kalau pekerjanya ini melakukan tindakan yang tidak aman. Kita nggak boleh diem aja kan? Kita wajib untuk melakukan komunikasi kepada mereka agar mereka mau merubah perilakunya. Skill yang ketiga yaitu adalah skill analisa. Nah, skill ini penting banget teman-teman. Ingat, sebagai seorang K3, kita wajib untuk mengidentifikasi bahaya. Karena bahaya adalah penyebab terjadinya kecelakaan. Dengan skill analisa yang baik, kita mampu nih mengidentifikasi bahaya, kita mampu untuk mengendalikan, dan kecelakaan dapat kita cegah. Selain itu, kita juga kalau terjadi kecelakaan, seorang K3 wajib untuk melakukan investigasi agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah, kalau kita tidak memiliki skill analisa yang baik, kita tidak akan menemukan fakta-fakta atau penyebab terjadinya kecelakaan. Kalau kita keliru dalam menentukan penyebab tersebut, otomatis tindakan perbaikannya pun akan keliru. Kecelakaan bisa terjadi lagi. Oleh karena itu, skill analisa adalah skill yang penting. Bagaimana sih caranya kita untuk melatih skill tersebut? Yang pertama, kita bisa dengan rajin membaca prosedur, rajin membaca kejadian-kejadian kecelakaan yang pernah terjadi. Harapannya agar skill analisa kita semakin dilatih. Selain itu yang kedua, biasakan untuk melakukan inspeksi. Jadi orang K3 jangan cukup puas hanya ada di depan komputer aja teman-teman semuanya. Kita wajib untuk datang ke lokasi, ngelihat aktual yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, skill analisa kita semakin diolah dan semakin berkembang. Skill yang keempat yang juga nggak boleh kita lupain sebagai seorang K3, yaitu adalah skill dalam mengoperasikan komputer. Ya, software-software yang penting tentunya ya, Excel, Word, dan juga program-program editing lainnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita sebagai seorang K3 juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan. Dan kita juga sebagai seorang K3 itu perlu banget untuk mengkampanyekan K3 melalui media poster, melalui media spanduk, atau juga media-media online, melalui video. Bagaimana sih cara melatihnya? Untuk sekarang udah banyak banget tutorial-tutorial dalam mempelajari program-program tersebut. Kita tinggal rajin aja searching di YouTube dan media lainnya. Skill yang kelima yaitu adalah skill bahasa Inggris. Nah, menurut saya skill ini juga penting. Karena selain kita perlu untuk berkomunikasi, apalagi dengan orang asing, kita juga perlu bahasa Inggris untuk memahami prosedur-prosedur atau referensi-referensi dari luar. Memang, referensi yang kita punya dari standar nasional kita itu sudah ada. Tetapi seringkali dalam beberapa hal, standar nasional kita belum mencangkup. Oleh karena itu, kita perlu untuk ngambil referensi dari luar. Nah, kebayang kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris,
nggak paham baca bahasa Inggris, otomatis informasi yang kita serap juga semakin berkurang. Nah, bagaimana cara kita untuk melatih bahasa Inggris kita? Sekarang udah banyak banget caranya melalui YouTube dan juga bisa melalui film, teman-teman. Kalau saya sendiri suka nonton film, saya cari subtitle yang pakai bahasa Inggris juga. Otomatis di situ saya akan belajar lagi terkait dengan bahasa Inggris, mendengarkan podcast dan lain-lain. Jadi itu dia teman-teman, beberapa skill-skill yang wajib dimiliki oleh kita sebagai seorang K3. Jika teman-teman ada yang ingin memberikan masukan atau tambahan, silahkan klik di tombol komentar. Dan juga jangan lupa untuk diklik subscribe dan di like videonya jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.